Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kalau kamu cermati suara saya agak beda nih. Kenapa mas? Betul, karena cuaca yang tidak menentu ini, ya ditambah capek, saya juga mungkin ya kena batuk pilek. Nah, dari sini, akhirnya tahu nggak? Saya terinspirasi untuk memberi kamu sebuah ilmu. Bukan ilmu bagaimana caranya supaya tidak batuk pilek atau cepat sembuh, bukan. Tapi terinspirasi sama suara saya yang bindeng. Kamu sadar gak? Ternyata bindeng itu bukan cuma suara, bukan. Tapi juga soal kehidupan. Kehidupan kita juga bisa bindeng. Tahu bindeng apa? Bagi yang gak tahu, bindeng itu kayak sebuah hal yang menghambat. Suara saya biasanya nih lebih lancar, jadi agak mampet-mampet gimana gitu. Sama nih, sepertinya seperti kehidupan kita atau kehidupan kamu ya, yang belakangan ini kok lagi bindeng juga, agak mampet mas. Nah maka dari itu, ini adalah video emas juga, salah satu video emas yang bakal paling sering saya jamin kamu sering tonton di Pagar Kehidupan berulang kali. Bener. Bagaimana sih cara kita bisa mengatasi secara logis? Dan kenapa kok kehidupan saya bisa menjadi bindeng ya belakangan ini? Ada yang salah? Ada. Di mana? Kita bahas yuk. Ini logis. Gini teman-teman. Apapun yang kamu doakan, terus doakan ya. Karena Tuhan itu selalu suka kepada orang yang berdoa kepadanya. Namun, setiap doa itu setuju nggak sih? Harus ada ikhtiar atau usaha juga dari kita. Nah, coba sekarang saya tanya. Kamu tahu nggak hal apa yang bisa membuat usaha kita terhambat? Jujur, pikiran. Bener, pikiran kita, pikiran kamu itu loh yang ternyata membuat kehidupan kita jadi mampet atau bindeng. Nggak usah jauh-jauh deh, sekarang langsung saya tanya ya, kita uji dulu nih di bagian paling depan. Kalau seandainya saya puji kamu, kalau yang perempuan saya puji, kamu cantik, kamu luar biasa cantik. Kalau kamu yang laki-laki saya bilang, kamu itu adalah orang yang ganteng, luar biasa sehat, dan selalu pantas mendapatkan yang terbaik. Kalau saya bilang gitu sama kamu, jujur ya, suara apa yang ada di pikiranmu saat ini? Tulis di komentar. Suara apa yang langsung keluar di pikiranmu ketika saya secara tulus berniat memuji kamu? Kalau jujur sih, jujur mas, saya nggak percaya. Nggak percaya apa? Nggak percaya satu, kalau Mas Aryan ini tulus muji saya. Yang kedua, saya nggak pantas, Mas. Nggak pantas apa? Nggak pantas mendapatkan apa yang Mas Aryan pujikan tadi kepada saya. Nah itu loh. Berapa kali orang-orang di sekitar kita coba membuktikan bahwa kita ini hebat. Udah banyak pujian yang ada pada diri kita. Udah banyak mungkin prestasi-prestasi walaupun kecil ada dalam hidup kita. Tapi kenapa sih kok diri kita seringkali mendinai atau menolak bahwa itu bukti bahwa kita ini sebenarnya hebat loh. Setiap kali kita langsung aja mengatakan di pikiran kita bahwa enggak mas, itu kebetulan aja. Enggak mas, saya mah cuman cewek gendut gini gak cantik. Saya mah cuman cewek kurus gini gak cantik mas. Kalau yang laki-laki, enggak mas. Mas Aryan berlebihan nih, saya mah biasa aja orangnya. Saya itu pendiam mas, saya itu cerewet mas. Betul nggak? Benar atau tidak coba bahwa itu loh yang ada di pikiran kamu ketika ada orang berusaha mengapresiasi kamu ketika kita mendapatkan hal yang layak kita hargai. Benar apa benar? Renungkan. Nah, sekarang coba deh teman-teman. Kita pikirin secara mendalam. Bagaimana mungkin kehidupan kita itu bisa membaik kalau mohon maaf pikiran kita sendiri itu masih kayak gitu? Coba renungkan deh. Benar kan? Masuk akal nggak nih sampai di sini? Nah, dari situ berarti kita tahu biang kerok kebindengan atau kemampetan hidup kita itu bukan orang lain. Bukan mereka tuh yang kamu tuduhkan seolah-olah jadi biang kerok. Bukan karena maaf ya, mungkin orang tua kita yang bercerai. Bukan karena kita cuma lulusan SD. Bukan. Semua itu baik-baik aja. Kamu normal-normal aja kok. Cuman pikiran kita ini yang jadi biang kerok itu semua. Itu dulu yang harus saya sadarkan kepada kamu di bagian paling depan ini. Sekarang coba deh, kamu udah sadar belum? Sadar? Kalau sadar tulis di komentar. Saya sadar mas, saya sadar banget. Bener kan? Nah, sekarang baru dari sini saya kasih tahu obatnya untuk kamu. Semua kebindengan dan kemampetan itu ada obatnya.
Obatnya apa? Kita pahami. Sederhana kok. Sekarang saya tanya sama kamu. Menurut kamu, sutradara kehidupan itu siapa? Sutradara kehidupan siapa? Betul, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Besar. Setuju. Tapi, Tuhan itu hanya menolong manusia yang pantas. Saya ulangi, Tuhan hanya menolong manusia yang pantas. Artinya apa? Contoh, Tuhan itu maha membolak-balikan hati manusia. Betul nggak? Iya, setuju saya. Tapi kalau manusia mengabaikan hatinya sendiri, salah Tuhan atau salah dirinya sendiri? Jawab. Ya salah kita sendiri. Tuhan itu ngasih petunjuk nih. Si A itu jahat loh sama kita, si B itu baik. Tapi kalau kita ngotot milih si A terus, salah siapa? Salah Tuhan atau salah kita? Ya salah kita. Kita milih karir, tapi sama Tuhan nggak dikasih. Kita ngotot aja pengen karir itu. Begitu dapet nih, maaf banget, rezeki kita malah amburadul. Kita pikir bakal kaya raya, boro-boro. Duit ada sih, tapi kok tertindas terus. Sebentar deh, itu kamu bukan sih? Maaf ya, kamu sedang dalam keadaan butuh dibimbing oleh video ini. Makanya sama Tuhan, ditunjukin nih video ini kepada kamu. Hebat kan? Nah sekarang, sutradara kehidupan itu betul adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi sutradara pikiranmu itu siapa? Siapa sutradara pikiranmu? Ya diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Sadar nggak? Ini loh yang sering kita salah paham. Kita sering menganggap bahwa ya udah deh, saya serahin semua kepada yang Maha Kuasa. Bagus sih, tapi prakteknya kok nggak gitu ya? Prakteknya tuh justru maaf banget, kita sering kali kayaknya belakangan ini kebanyakan ngotot ya. Ngotot bahwa kalau aku maunya A ya harus A. Padahal yang Maha Kuasa udah ngasih petunjuk jelas. Bukan A loh yang terbaik buat kita, tapi pikiran kita ngotot. Harus A. Kalau nggak A, saya marah. Begitu dapat A, kamu marah, ngambek nyalahinnya yang Maha Kuasa. Lah kan aneh. Iya nggak? Sadar nggak sih kadang-kadang diri kita aneh? Sadar, kamu kadang-kadang suka aneh, mohon maaf. Nah sekarang pahami, katakan dengan suara keras. Sutradara kehidupanku adalah Tuhan. Namun sutradara pikiranku adalah diriku sendiri. Yang Maha Kuasa hanya akan memberikan sesuatu kepada manusia yang pantas. Kalau saya pengen mendapatkan apa yang kita doakan, pantaskan dulu diri kita. Caranya, pantaskan dulu pikiranmu. Pantaskan dulu pikiran kita. Baru deh kita layak mendapatkan apa yang kita doakan kemarin. Nah, gimana cara kita memantaskan kita? Pantaskan pikiran. Caranya, kita pantaskan dulu sutradara pikiran kita supaya jadi waras. Itu dia loh. Gimana bisa pikiran kita jadi waras kalau sutradara pikiran kita tuh, yaitu diri kita sendiri aja nggak waras selama ini? Iya kan? Masuk akal? Mulai ketampar, mulai ngangguk-ngangguk sendiri. Nah iya, saya bisa tahu tuh bahwa itu adalah kamu banget. Gini, sutradara pikiran itu harus waras dulu supaya pikiran kita jadi waras. Saya ulangi, sutradara pikiran, yaitu kamu, kita nih, harus waras dulu. Baru pikiran kita jadi waras. Betul. Caranya gimana, Mas? Supaya diri kita jadi waras. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Sederhana, teman-teman. Dengerin ya, praktekin nih. Kamu adalah apa yang paling sering kamu lihat, paling sering kamu dengar, dan paling sering kamu ucapkan. Saya ulangi, diri kita, diri kamu adalah persis seperti apa yang paling sering kamu lihat, paling sering kamu dengar, dan paling sering kamu katakan atau bicarakan. Jadi maksudnya gini loh, saya sering kali mengulang ini di pagar kehidupan. Kalau diri kamu pengen mendapatkan kisah cinta yang bagus contohnya, janganlah nonton film yang kisah cintanya berantakan mulu. Jangan juga dengerin kisah percintaan orang yang miris mulu. Apalagi sampai bicarain, gosip-gosipin kisah cinta yang isinya selingkuh mulu. Itu jadi kenyataan loh. Kalau diri kamu pengen kaya, tontonlah segala sesuatu yang membuat kamu terinspirasi akan kekayaan. Bukan malah melihat orang-orang yang zolim ketika mereka kaya.
Bukan malah mendengarkan ucapan kebencian yang benci banget sama orang-orang kaya. Ya, bukan membicarakan atau gosipin teman-teman kamu yang ketika kaya jadi sombong. Hei, gak boleh. Itu membuat kita sendiri jadi gak pantas mendapatkan apa yang kita doakan. Karena kita jadi gak waras tuh. Sadar gak? Iya kan? Nah sekarang coba ya, kita sama-sama memperbaiki diri deh. Kita sama-sama tobat ya akan hal itu ya. Mau gak? Sekarang coba kita praktekin. Apa yang menjadi goal kamu? Saya ulangi. Apa yang menjadi goal kehidupan kamu? Nah, sekarang coba deh kamu melihat hal-hal yang membuat kamu tuh jadi positif yang ada kaitannya dengan goal kamu tadi. Kamu pengen sehat, jangan ngelihat orang sakit mulu di YouTube. Nanti kamu jadi takut sendiri. Lihat orang-orang yang sembuh dari penyakit. Lihat orang-orang yang akhirnya berjuang melawan penyakit kemudian jadi merasa bugar luar biasa. Kamu pengen ketemu jodoh, lihat tuh film-film yang membuat kamu jadi merasa cinta itu indah ya. Dengerin tuh nasihat-nasihat positif entah dari Pagar Kehidupan, dari ceramah agama yang menceritakan atau menceramahkan cinta itu positif dan indah loh. Bicarakan juga hal-hal yang baik tentang cinta. Jangan perselingkuhan mulu, jangan membicarakan kemiskinan mulu. Bicarakan, nanti aku kalau banyak duit kayaknya pengen deh umroh. Aku kalau banyak duit pengen deh membuat orang tuaku punya rumah sendiri. Aku pengen deh nanti kalau aku ketemu jodoh, aku pengen sama jodoh aku tuh pergi ke sebuah tempat yang indah-indah. Bicarakan hal-hal positif sesering mungkin, lihatlah hal-hal positif sesering mungkin, dengarkan hal-hal positif sesering mungkin teman-teman, yang mana itu semua ada kaitannya sama goal kamu. Maka kamu akan waras, di saat itulah kamu akan pantas mendapatkan apa yang kamu doakan kemarin. Paham sampai di sini? Masuk akal? Ngangguk-ngangguk sendiri? Nah, bagus. Nah ini di bagian akhir saya mau kasih emas yang paling emas nih. Apa itu mas? Apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita dalam 10 tahun ke depan. Saya ulangi, dengerin, fokus nih. Ini yang sering kamu kepleset di bagian ini. Apa yang kita mau itu belum tentu yang terbaik loh untuk 10 tahun kita ke depan nanti. Kita bisa suka sama si A. Kita bisa mau bekerja A. Tapi apakah itu baik? Tahu dari mana? Artinya, ketika kita berdoa, tapi yang dikasih petunjuk sama Yang Maha Kuasa malah kebalikan dari apa yang kita mau, nurut, jangan ngebantah. Paham nggak? Paham? Jangan ngebantah mulu, tapi, udah jangan tapi, pret. Kangen ya sama pret saya ya? Pret, jangan ngebantah mulu. Paham? Kalau memang A itu baik buat kamu, pasti dikasih kok sama Tuhan selama kita memantaskan diri tuh dengan cara saya tadi. Tapi kalau udah memantaskan diri sama Yang Maha Kuasa dikasih petunjuk bahwa A itu bukan yang terbaik buat kita, jangan maksa dengan A. Jangan maksa harus A. Paham? Yang Maha Kuasa tuh tahu apa yang terbaik buat kita bukan sehari 2 hari ke depan. 10-20 tahun ke depan, teman-teman. Dan sadar nggak sih, bukankah kisah hidup kita yang miris kemarin itu terjadi karena kita kepleset di bagian ini mulu ya? Bener nggak? Coba deh sharing di komentar kisah kamu. Iya kan? Kita ngotot, udah dikasih petunjuk, tapi tetap ngeyel. Akhirnya apa? Dapet sih. Happy kagak? Kagak mas, miris. Ibarat kata kalau saya suruh nulis novel nih, waduh, isinya tuh bikin orang yang baca tuh kayaknya pengen marah mas, pengen nangis. Kenapa? Saking mellow dan mirisnya kisah saya. Mau kamu seperti itu terus? Jangan ya, jangan. Kamu sahabat saya. Kamu janji harus mencintai diri kamu sebelum kamu mencintai kehidupan orang lain. Ini emas nih. Kamu tonton deh video ini berulang kali. Namun, boleh nggak saya minta satu? Apa itu mas? Kalau kamu suka dengan video ini, coba klik jempol ke atasnya ya. Terima kasih. Silakan share juga di komentar hal-hal apa yang sangat relate, yang pernah juga lo kamu alami dalam hidup kamu, yang ada kaitannya dengan ucapan saya tadi dan kamu secara nggak sadar udah pernah membuktikan nih bahwa perkataan saya ini bener. Bener banget malah, ketampar abis lah ibarat kata diri kamu, dan kamu janji mau berubah ya. Tuliskan kisah kamu di komentar. Nanti saya baca kok, dan saya berikan hati ya.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.